Di sebuah desa terpencil bernama Cikadut, tinggal seorang lelaki tua bernama Sumarna. Ia adalah sosok sederhana dan dikenal baik oleh tetangganya. Meski hidup sebatang kara, Sumarna tak pernah menyusahkan siapapun. Namun, hidup damai itu tak bertahan lama. Suatu malam, Sumarna ditemukan meninggal dunia di dalam gubuk reyotnya. Warga menguburkannya dengan layak sesuai syariat Islam. Puluhan tahun sebelum kematiannya, Sumarna hanyalah seorang lelaki sederhana yang tinggal di pinggir desa Cikadut. Ia dulunya bekerja sebagai penjaga musola dan pengurus makam. Tidak dibayar, tidak diminta, tapi ia sendiri yang memilihnya. Hatinya tenang jika bisa menjaga tempat ibadah dan membersihkan makam-makam tua yang mulai ditumbuhi ilalang. Orang-orang mengenal Sumarna sebagai lelaki pendiam. Namun, senyumnya selalu tulus jika menyapa. Anak-anak kecil memanggilnya Aki Marna. Dan mereka sering duduk bersamanya sambil mendengar cerita-cerita masa lalu. Meski miskin, Sumarna tak pernah mengeluh. Ia hidup dari berkebun kecil di belakang rumah dan kadang menerima nasi bungkus dari warga yang bersyukur atas bantuannya. Tapi di balik hidup yang tenang itu ada luka lama yang tidak pernah sembuh. Dulu Sumarna pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rokayah, gadis desa yang lembut dan penyabar. Mereka hidup bahagia meski sederhana dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Bayu. Tapi kebahagiaan itu direnggut ketika Bayu menginjak usia 10 tahun. Ia jatuh sakit keras dan meski Sumarna sudah berusaha keras, termasuk menjual kebunnya untuk biaya berobat, Bayu tidak tertolong. Ia meninggal di pangkuan Sumarna. Rokayah tidak sanggup menerima kenyataan. Beberapa minggu setelah pemakaman Bayu, ia pergi dari rumah dan tak pernah kembali. Ada yang bilang ia meninggal di kota karena stres. Ada pula yang bilang ia menjadi gila dan mengembara. Sejak saat itu, Sumarna hidup seorang diri. Dalam sepi dan luka, Sumarna mendekatkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Ia bangun setiap malam untuk sholat tahajud, rutin berpuasa Senin Kamis, dan selalu membersihkan musola, bahkan ketika tidak ada orang yang datang. Ia tak lagi mengharapkan dunia, ia hanya ingin bertemu anaknya kembali suatu hari di alam yang kekal. Namun, karena kehidupannya yang menyendiri dan penampilannya yang lusuh, generasi muda desa menganggap Sumarna hanya orang tua aneh. Ia sering dilupakan. Ketika ia meninggal, tak banyak yang datang ke pemakamannya. Hanya Pak Kiai, beberapa tetangga tua, dan 1-2 orang yang merasa kasihan. Disinilah awal tragedi bermula, karena makam Sumarna sepi dan tak dijaga. 3 hari setelah penguburan, makam Sumarna dibongkar oleh seseorang. Tak ada yang tahu siapa pelakunya. Sampai suatu malam, warga menemukan bekas-bekas tanah segar di kuburannya. Namun jenazah masih utuh, tapi tali pocongnya telah hilang. Tak lama berselang, desa mulai diliputi teror. Orang-orang mengaku melihat sesosok pocong berkeliaran di sekitar desa. Wajahnya rusak, matanya merah menyala, dan ia sering terlihat menggigil di bawah cahaya bulan. Yang membuat ngeri, pocong itu menangis, bukan tangisan sedih, tapi seperti lolongan dendam yang menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Warga pun ketakutan. Satu persatu mulai sakit tanpa sebab. Hewan ternak mati mendadak. Pengendara yang lewat senantiasa dikejutkan oleh sosok penumpang tak diundang. Dan anak-anak kecil menjerit saat malam tiba. Tali pocongnya telah dicuri. Bukan sembarangan orang yang mencurinya. Itu digunakan untuk pesugihan. Tali pocong orang baik, apalagi yang mati dalam kesendirian, dipercaya bisa menjadi tumbal yang kuat untuk memanggil kekayaan dari alam gaib. Kata Pak Ule, seorang sesepuh yang dituakan di desa itu.
Penyelidikan diam-diam dilakukan hingga akhirnya terungkap dalangnya adalah Wawan, seorang pemuda miskin yang kurus dengan wajah kelam yang tiba-tiba jadi kaya raya dalam waktu seminggu. Ia mengaku mendapat petunjuk dari dukun pesugihan di luar kota bahwa tali pocong dari jenazah yang sepi peziarah bisa dijadikan syarat utama memperkuat perjanjian dengan bangsa jin. Dukun itu adalah seorang perempuan tua yang tinggal di sebuah desa yang terletak di lereng hutan Pangandaran. Orang-orang menjulukinya dengan nama Mak Sarti. Ia bukan dukun sembarangan. Kata orang, dia pernah menjadi murid dari dukun pesugihan legendaris di Alas Purwo. Rumahnya terpencil, dikelilingi pagar bambu yang ditumbuhi sulur-sulur hitam, dan selalu dipenuhi aroma dupa dan kemenyan. Mak Sarti tidak sembarangan melayani orang. Ia hanya memilih mereka yang benar-benar serakah dan berani berbuat keji. Pada saat Wawan datang ke Mak Sarti, ia baru saja dipecat dari pabrik tempat kerjanya, ditinggal tunangannya, dan dihina oleh keluarga karena hidup miskin. Dengan suara berat, Mak Sarti berkata, "Kalau kau ingin kaya, maka kau harus memberi, bukan dengan uang, tapi dengan sesuatu yang diharamkan. Tali pocong dari jenazah yang mati dalam keheningan, jenazah yang ruhnya belum sempat tenang." Wawan awalnya ragu, tapi keserakahan membutakan hatinya. Ia bertanya, "Kenapa harus tali pocong?" Mak Sarti tertawa pelan, matanya memicing tajam, sambil berkata, "Karena itu adalah penutup dunia, pengikat terakhir ruh sebelum dilepas ke alam barzah. Jika kau mencurinya, ruh itu terbelenggu dan penderitaannya akan menambah kekuatan perjanjianmu dengan bangsa jin." Mak Sarti tak hanya menyuruh, ia juga melakukan ritual malam untuk membuka gerbang gaib. Ia menyalakan lilin hitam, menyiram darah ayam hitam ke dalam kendi tanah liat, dan membaca mantra dengan bahasa kuno yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Sambil memejamkan mata, ia berbicara kepada Wawan. "Setelah tali itu kau bawa padaku, kau akan mimpi disiram darah, dan keesokan harinya emas dan uang akan datang seperti banjir." Dan memang terbukti, setelah Wawan berhasil mengambil tali pocong Sumarna, hidupnya langsung berubah. Rumahnya mewah, mobilnya baru, dan wanita-wanita mendekat. Tapi yang tidak ia tahu, sejak malam pertama ia bawa tali itu ke rumah Mak Sarti, arwah Sumarna telah mengikuti jejaknya. Namun Wawan tidak tahu satu hal, bahwa Sumarna semasa hidupnya adalah penjaga musola, sering bangun malam untuk sholat tahajud, dan wafat dalam keadaan berpuasa. Arwahnya menolak tenang, karena tali ikat terakhir yang seharusnya melepasnya ke akhirat justru dicuri untuk keserakahan duniawi. Saat ruhnya terhalang oleh pencurian itu, ia berusaha kembali. Tapi yang kembali bukan lagi Sumarna yang lembut, melainkan arwah yang murka. Marah karena akhir hidupnya dirusak oleh keserakahan orang yang bahkan tidak pernah mengenalnya. Maka jadilah ia pocong Sumarna yang menangis dan meratap bukan karena dendam semata, tapi karena kehilangan kesempatan terakhirnya untuk tenang. Suatu malam, Wawan ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya membiru, matanya terbuka lebar, dan tali pocong mengikat lehernya sendiri. Di rumahnya ditemukan tulisan dari darah di dinding. "Tali yang kau ambil adalah pengikat jiwa ruhku, maka sekarang kau yang akan terikat." Beberapa malam setelah kematian Wawan yang tragis, Mak Sarti mulai gelisah. Ia mendengar suara lolongan di belakang rumahnya di tengah malam, padahal tak ada anjing. Kadang ia mencium bau anyir darah dari kendi ritual yang ia simpan, padahal ia tak melakukan upacara apapun. Hingga suatu malam,
Saat ia sedang membaca mantra di ruang pemujaannya, lilin-lilin padam serentak, angin dingin bertiup ke dalam rumah, dan dari sudut gelap ruangan itu muncul sosok pocong, tinggi, membusuk, matanya merah menyala. Mak Sarti berdiri gemetar. Ia tahu siapa itu. Sumarna. Pocong itu tidak berbicara, tapi tiba-tiba kendi tanah liat berisi darah pecah sendiri. Cermin-cermin di ruangan ritual retak satu persatu, dan suara mengerang keluar dari genteng rumahnya. Kau yang melepas jalanku, maka kau yang kukunci. Mak Sarti menjerit. Sejak malam itu, ia tak bisa keluar dari rumahnya. Warga sekitar menyangka ia sudah mati, tapi tak ada yang berani masuk. Dan anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, rumah itu mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Ada suara berbisik dari dalam, suara perempuan tua yang memohon ampunan dan bunyi tali yang diseret di lantai. Konon, rumah Mak Sarti kini dianggap sebagai rumah kutukan. Tak ada yang berani mendekat. Dan tali pocong Sumarna yang dulu dijadikan tumbal kekayaan kini tergantung di langit-langit rumah itu, berayun-ayun sendiri tanpa angin. Arwah Sumarna pun diyakini telah kembali tenang setelah mengunci Mak Sarti dalam rumah nerakanya sendiri. Namun legenda ini menyebar jauh kemana-mana sebagai peringatan. Jangan pernah ganggu tali pocong orang soleh, sebab jika tali itu jadi pintu kekayaanmu, maka neraka akan jadi gerbang pulangnya. Setelah malam itu, warga sering melihat sosok pocong Sumarna berdiri diam di ujung gang saat malam Jumat, menatap siapapun yang lewat, seolah mencari siapa lagi yang akan menjadi korban pesugihan berikutnya. Pak Kiai akhirnya memimpin ritual penyempurnaan ruh Sumarna. Setelah 7 malam berturut-turut pembacaan Yasin dan doa khusus, sosok pocong itu pun tak pernah lagi terlihat. Tapi di tempat Wawan dikubur, suara tangisan pelan kadang masih terdengar saat hujan turun. Konon, katanya, bila seseorang mencoba mengambil tali pocong dari makam orang baik demi kekayaan, maka arwah yang terganggu tak akan pernah membiarkannya hidup damai. Sebab ikatan itu bukan hanya tali, tapi penghubung antara dunia dan akhirat. Jika kau memutusnya dengan keserakahan, maka yang datang padamu bukan hanya harta, tapi dendam.